Halo semuanya, selamat datang di channel tentang film. Kali ini gue akan membahas mengenai alur cerita film Turki yang berjudul Su ve Ateş atau Water and Fire kepada kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, mari langsung kita menuju ke pembahasan filmnya. Cerita film Water and Fire berawal dari seorang gadis yang tengah membaca sebuah novel yang diberikan oleh tunangannya. Buku tersebut berjudul Su ve Ateş atau Water and Fire. Cerita pun masuk ke dalam kisah novel di mana menceritakan tentang seorang gadis bernama Yakmur, yang diperankan oleh Yasmin Alen, yang bertemu dengan lelaki kaku dan jarang tersenyum, yaitu Hasmet, yang diperankan oleh Özkan Deniz. Pertemuan pertama mereka ini terjadi di sebuah pesawat. Saat itu Yakmur ketakutan ketika turbulensi dan dia tak sengaja mencengkram tangan lelaki tersebut. Di lain hari, mereka pun bertemu kembali, dan lelaki itu pun jatuh cinta dengan Yakmur. Berkat Yakmur, kehidupan Hasmet terasa lebih berwarna, dan bisa menikmati hari dengan tersenyum bahagia. Yakmur dan Hasmet saling jatuh cinta, sampai Yakmur pun akhirnya mengandung anak Hasmet. Namun, Hasmet belum mengetahui kehamilan Yakmur tersebut. Yakmur memberitahukan kehamilannya kepada temannya. Ternyata percakapan tersebut terdengar oleh Turkan, adiknya Hasmet. Ibu Hasmet yang mengetahui hal itu tak setuju jika anaknya menjalin hubungan dengan Yakmur. Hasmet harus segera kembali ke Turki. Hasmet pun pergi menemui Yakmur untuk berpamitan. Hasmet berjanji setelah urusannya selesai di Turki, maka dia akan memboyong Yakmur ke Turki dan memulai kehidupan baru mereka di sana. Yakmur memberikan sebuah jam tangan yang memiliki foto mereka berdua kepada Hasmet. Lalu, Hasmet pun melamar Yakmur pada saat itu juga. Tetapi, Yakmur masih menyembunyikan tentang kehamilannya karena dia ingin memberikan kejutan kepada Hasmet pada saat pulang dari urusan nanti. Hasmet tiba di Turki dan langsung bertemu dengan ibunya. Sedangkan Yakmur baru mengetahui siapa sosok Hasmet yang sebenarnya dan apa pekerjaannya. Yakmur terkejut. Hasmet yang ternyata seorang mafia telah dijodohkan dengan anak seorang pemimpin paling berbahaya di Turki, yakni Nupela. Tujuan Hasmet dan Nupela dijodohkan untuk meredam perang di antara dua kelompok mafia tersebut. Hubungan asmara Yakmur dan Hasmet pun menjadi rumit. Yakmur dipaksa oleh kakak ipar Hasmet untuk menggugurkan kandungannya. Obat bius telah masuk ke badan Yakmur, tapi Yakmur berhasil melarikan diri. Yakmur diselamatkan oleh Turkan. Turkan meminta kepada Yakmur untuk meninggalkan Hasmet. Yakmur terpaksa meninggalkan Hasmet demi kebaikan semua pihak. Dia tak ingin Hasmet terluka, begitupun bayi yang ada di dalam kandungannya. Hasmet pergi menemui Yakmur kembali, tetapi sayang pertemuan tersebut terhalang karena Hasmet terciduk oleh polisi sedang menggunakan pistol. Hasmet pun ditahan oleh polisi setempat. Yakmur mulai merasa putus asa dan memutuskan untuk pergi menemui ayahnya. Yakmur berkata kepada ayahnya jika saat ini dia tengah hamil. Ayah Yakmur pun sangat marah. Tetapi perlahan hati ayah Yakmur luluh pada saat Yakmur ingin melahirkan. Anak Yakmur pun lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama Kemal. Yakmur berusaha untuk move on dari Hasmet dan merawat bayinya sebaik mungkin. Sedangkan Hasmet dia menikah dengan Nupela. Tapi tak pernah sekalipun Nupela membuatnya tertarik. Setelah terpisah cukup lama, Hasmet kembali bertemu dengan Yakmur. Suatu ketika, Hasmet dan Nupela berada satu lift dengan Yakmur, Kemal, dan ada seorang laki-laki dengannya. Hasmet mengira laki-laki tersebut adalah suami Yakmur, padahal laki-laki tersebut hanya dokter kandungan yang menolong Yakmur dulu. Lambat laun akhirnya semua terungkap. Yakmur dan Hasmet masih saling mencintai, dan Hasmet pun mengetahui jika anak laki-laki tampan alias Kemal tersebut adalah buah hatinya dengan Yakmur. Ya, Kemal merupakan nama samaran Hasmet dulu pada saat awal bertemu dengan Yakmur. Dari nama tersebut, Hasmet curiga jika anak laki-laki tersebut adalah anaknya dan benar. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Hasmet segera membawa lari Yakmur beserta anaknya ke tempat jauh dari peradaban. Dia memutuskan untuk tinggal di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Merasa hidupnya sudah tenang karena sudah menemukan Yakmur dan anaknya, Hasmet melupakan seseorang, Nupela, istri sah yang sudah dinikahinya. Tidak terima suaminya lari bersama perempuan lain. Kubu Nupela akhirnya menyandra Turkan, adik Hasmet, agar Hasmet mau kembali pulang. Hasmet yakin bahwa Nupela bisa didinginkan kepalanya dengan sedikit beberapa kalimat pengakuan dari mulut Hasmet. Namun apa daya, adiknya Nupela, Sidki, terus mendesak Nupela untuk segera membunuh Hasmet karena menganggap kelakuan Hasmet sudah keterlaluan. Di tangan Nupela sudah siap senjata api yang mengarah ke dada Hasmet. Dengan tegas, Hasmet menghampiri Nupela dan mendekatkan dadanya ke lubang peluru pistol yang dipegang Nupela.
mengisyaratkan bahwa dia siap mati, bahwa dia lebih baik mati daripada harus menetap dengan Nupella. Nupella dengan keraguan-raguannya antara mau menarik pelatuk pistolnya atau tidak. Di satu sisi dia tidak mau kehilangan Hasmet, tetapi kalau tidak ditarik, Hasmet pergi dengan perempuan lain. Akhirnya Hasmet memutuskan untuk menarik pelatuknya sendiri. Dor. Hasmet pun tertembak dan benar-benar lebih memilih mati. Kisah di novel selesai. Sin kembali ke gadis di awal cerita film. Dia menangis terseduh-seduh setelah membaca novel tersebut. Ternyata kisah pada novel Suve Ates merupakan kisah dari ibu tunangannya, alias Yakmur sendiri. Novel tersebut ditulis oleh Yakmur, dan pria tunangan dari gadis itu adalah anak dari Hasmet dan Yakmur, yaitu Kemal. Film berakhir dengan pesta tunangan dari anak Yakmur dan Hasmet. Namun di sana juga terlihat Nupella yang juga turut hadir. Film pun berakhir. Percayalah, cerita ini bakal lebih menyentuh kalau kalian melihat filmnya sendiri. Film yang disutradarai oleh Oscar Dennis, di mana dia juga merupakan seorang penulis cerita dari film Suve Ates ini, dan juga pemeran tokoh Hasmet dalam film ini, dirilis pada tanggal 15 November tahun 2013 di Turki, yang kemudian dirilis juga di Jerman. Belum terlalu banyak review tentang film ini. Di IMDb sendiri, dari 2.624 voters, rata-rata mereka memberikan bintang 3 pada film ini. Well, enjoy and thank you for watching. See you next video.